Om Swastiastu. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Pak Yase di pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita harapkan dapat berjalan dengan lancar. Saya akan baca doanya terlebih dahulu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Baik anak-anak, untuk pembelajaran agama Hindu kelas 3 hari ini kita akan membahas materi tentang mengenal Triparata. Anak-anak ada yang tahu tidak apa itu Triparata? Nah, di sini kita akan bahas. Triparata berasal dari bahasa Sanskerta. Triparata sendiri terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah tri yang artinya tiga dan parata yang artinya kebahagiaan atau kesejahteraan. Nah, anak-anak, dari dua kata ini, anak-anak sudah pasti tahu apa itu Triparata. Ya, Triparata artinya tiga perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup berhak sejahtera dan bahagia ya anak-anak ya. Nah, Triparata itu sendiri memiliki bagian-bagian. Nah, di sini kita akan bahas bagian-bagian Triparata. Apa saja? Yang pertama itu asih, yang kedua punya, yang ketiga bakti. Anak-anak pasti bingung apa itu punya, apa itu asih, dan apa itu bakti. Anak masih bertanya-tanya ya dalam hati anak-anak, apa sih asih itu, apa sih punya itu, dan apa sih bakti itu. Kita akan bahas satu persatu ya anak-anak ya. Dari yang pertama yaitu asih. Asih adalah perilaku saling menyayangi, mengasihi makhluk hidup, dan juga peduli terhadap lingkungan. Nah, di mana kita di sini diajarkan untuk saling menyayangi, mengasihi terhadap setiap makhluk hidup, serta kita juga harus peduli terhadap lingkungan kita, baik di rumah maupun di sekolah. Perilaku asih dapat menyebabkan kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan, sehingga mampu saling asih dan asuh sesama teman serta makhluk lainnya. Nah, di sini saling asah itu artinya anak-anak dapat saling menghargai. Saling asih itu anak-anak juga dapat saling mencintai. Dan saling asuh itu anak-anak juga harus dapat saling menghormati terhadap semua teman dan makhluk lainnya. Di sini ada beberapa contohnya anak-anak. Yang pertama itu kita saling menyayangi dan mengasihi sesama teman. Yang kedua, nah ini ada orang tua, ada anak. Jadi orang tua kita selalu menyayangi kita dan selalu mengasihi kita hingga kita dewasa. Nah, berikutnya ada gambar anak sedang memberi makan hewan. Selain kita sesama teman, sesama keluarga, kita juga harus saling mengasihi terhadap makhluk lainnya, contoh binatang yang kita pelihara ya. Nah, berikutnya anak-anak, kita juga harus mengasihi lingkungan kita ya, dengan cara merawat tanaman yang ada di lingkungan rumah kita maupun di sekolah. Dan yang terakhir, cara mengasihi lingkungan juga kita harus peduli terhadap lingkungan adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya.
Lanjut ke yang kedua anak-anak, yaitu punio. Punio artinya perwujudan cinta kasih dengan wujud saling tolong-menolong, di mana tolong-menolong ini kita dapat memberikan sesuatu atau benda yang kita miliki secara ikhlas. Anak-anak, di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama itu anak-anak dapat menolong orang dengan uang yang anak-anak miliki, tapi orang yang benar-benar kesusahan ya anak-anak ya. Dan yang kedua itu anak-anak dapat menolong orang dengan makanan. Yang ketiga, anak-anak juga dapat menolong orang lain dengan kekuatan tenaga anak-anak ya. Jadi nih contoh, ada kebakaran di rumah teman anak-anak. Anak-anak dapat membantunya memberikan makanan ataupun uang, tapi anak-anak harus ikhlas. Kita akan bahas yang ketiga anak-anak. Bagian dari triparata yang ketiga itu adalah bakti. Bakti artinya perilaku hormat dan menyayangi yang dilakukan dengan tulus hati. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama, ada guru di kelas menjelaskan. Yang kedua, ada orang suci. Dan yang ketiga, ada pemerintah. Nah, anak-anak, kita di sini harus bisa menghormati beliau karena beliau lebih tua daripada kita. Dan yang terakhir, di lingkungan keluarga ada orang tua, ada ibu dan anak. Di mana kita harus menghormati orang tua kita dengan cara menuruti apa yang dikatakan ya, tidak boleh membantah. Itulah caranya untuk menghormati orang tua. Baik anak-anak, sekian pemaparan materi dari Pak Yasa hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahami apa isi materi yang Pak Yasa berikan. Akhir kata, Pak Yasa aturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.